إن الحمد لله ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita bisa dihidupkan kembali dari tidur kita, dari mati kita yang sementara, dan kita diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikrullah dalam hati kita masing-masing, dan kita luangkan waktu sejenak memperpanjang iktikaf dengan bersama-sama duduk dalam majelis ta'lim, yaitu mendengarkan pembacaan hadis dalam kitab Fadilatul Dzikir. Dan bab yang akan kita bacakan adalah tentang keutamaan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Hadis yang ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw wajabat lahul jannatu, wa man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marratin kataballahu lahu mi'ata alf hasanah wa arba'an wa ishrinal alfasanah. Qalu ya Rasulullah, idza la yahdiku minna ahadun, qala bala inna ahadakum lahiul bil hasanati law wudi'at ala jabalin asqalathu thumma naji'un ni'matin fadhahabu bitilka thumma yatarafu warabbu ba'da dzalika birahmah. Rawahu Hakim. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka wajib baginya surga, dan barang siapa berzikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali maka ditulis baginya 124.000 kebaikan. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, jika demikian maka pada hari kiamat tentu tidak ada orang yang binasa. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tentu nanti ada sebagian orang yang membawa banyak kebaikan. Jika diletakkan di bumi maka gunung pun akan hancur. Namun jika dibandingkan dengan nikmat Allah, maka semua itu seolah-olah tidak ada apa-apanya. Allah SWT akan menolong dengan rahmatnya sesuai dengan kehendaknya. Hadis riwayat Hakim. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Yang dimaksud jika dibandingkan dengan nikmat Allah, maka itu semua tidak ada artinya adalah bahwa pada hari kiamat ketika kebaikan dan kejahatan ditimbang, maka pada saat itu ada perhitungan serta pertanyaan bagaimana kita menunaikan dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena itu sudah semestinya jika kita menunaikan haknya dan mensyukurinya sesuai dengan kehendaknya. Karena segala sesuatu yang ada pada seorang hamba datang dari Allah, dan setiap sesuatu itu ada haknya. Apakah hak itu sudah ditunaikan? Untuk itulah Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap orang, setiap anggota tubuhnya wajib disedekahi setiap pagi. Riwayat lain menyebutkan dalam setiap tubuh manusia terdapat 360 tulang, dan setiap tulangnya wajib disedekahi, yaitu setiap bangun dari tidur yang menyerupai mati sementara. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang mampu bersedekah sebanyak itu setiap hari? Nabi SAW bersabda, setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, dan mengucapkan la ilaha illallah 1 kali adalah sedekah. Mengucapkan Allahu Akbar juga sedekah, dan menyingkirkan benda berbahaya dari jalan juga sedekah. Demikianlah sedekah itu ada bermacam-macam bentuknya. Masih banyak hadis yang serupa lainnya yang menerangkan bahwa manusia wajib mensyukuri nikmat Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa selain nikmat-nikmat tersebut di atas masih banyak nikmat-nikmat lainnya, yaitu nikmat makan, minum, tidur, istirahat, dan sebagainya.
Bahkan kemudahan juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Takasur disebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat-nikmatnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kesehatan badan, telinga, mata dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat-nikmat tersebut dengan kasih sayangnya. Nikmat-nikmat itu akan ditanyakan kembali, yakni digunakan untuk apakah nikmat-nikmat tersebut, apakah hanya digunakan untuk urusan perut saja. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Masih cukup panjang penjelasannya. Semoga dapat dilanjutkan pada kesempatan pagi berikutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis yang kita dengarkan dan penjelasannya, dan kita niat untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.